Selamat pagi anak-anak SMP. Perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Meiliana. Kalian bisa panggil Ibu Mei. Senang sekali kalian semua bisa sampai ke tahapan ini. Kalian sudah masuk ke SMP, bahkan sebagian sudah menjalani kehidupan SMP ini selama 1 tahun. SMP, sekolah menengah pertama, itu menandakan bahwa kalian sudah sah memasuki masa pertumbuhan sebagai seorang remaja. Kalian bukan lagi anak-anak, tapi kalian juga belum dimasukkan sebagai kategori orang dewasa. Nah, jadi siapa sebenarnya anak remaja ini? Ibu Mei akan memulai dengan menunjukkan data statistik mengenai siapa itu remaja dan apa yang sedang kalian hadapi di waktu-waktu ini. United Nations itu mendefinisikan, memberikan arti bahwa remaja itu adalah orang-orang dengan golongan usia antara 10 sampai dengan 19 tahun. Artinya mereka itu masih dilindungi dan memiliki hak sebagai seorang anak. Nah, jadi orang tua kalau mereka punya anak-anak remaja, artinya mereka punya tanggung jawab, kewajiban untuk membesarkan anak-anak mereka dengan baik, mendidik, bahkan melindungi. Nah, anak-anak itu memiliki hak. Hak untuk apa? Hak untuk dididik, diajar, dipelihara, dan juga untuk dilindungi. Nah, artinya kalian sebagai remaja itu ada di masa kalian itu kan penuh dengan cinta kasih sebenarnya. Ya kan? Kalian belum sepenuhnya mandiri. Kalian sudah ada di tahap menjadi lebih besar, lebih dewasa, tapi kalian masih dilindungi. Nah, sayangnya data statistik itu menunjukkan hal yang sebaliknya. Coba kita lihat ya. Nih, perlu diperhatikan bahwa ternyata remaja itu memiliki banyak sekali permasalahan. Nah, coba kalian lihat masalah-masalah ini. 1 dari 7 remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental, depresi, dan lain-lain. Jadi kalau kalian berkumpul 10 orang, maka 1 dari 7. 1 dari 7. Jadi belum sampai 10, ada 1 orang nih. Pasti dia mengalami gangguan kesehatan mental. Contohnya apa? Depresi. Dia tertekan sekali dan dia tidak tahu dia harus melakukan apa. Kemudian 1 dari 10 remaja itu adalah korban perundungan, bullying. Kalian pernah merasakan itu? Nah, sekarang kalau kalian tidak masuk ke sekolah, terus tidak ketemu dengan teman-teman, mungkin kalian menghadapi yang namanya cyberbullying. Gitu. Secara tidak langsung, tetapi kalian menghadapi penganiayaan, lebih tepatnya perundungan ini. Gitu. Apa jenis-jenisnya? Kalau dulu tuh, kalau masuk sekolah, biasanya tuh tiba-tiba dipukul, tiba-tiba dipalakin, diminta uangnya, lalu kemudian diambil secara paksa meskipun dia tidak mau, atau dikata-katai yang tidak baik, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan hati, itu bullying. Ada yang melakukan, tapi ada juga yang menjadi korban. Ada yang menjadi korban, ada yang melakukan. Gitu. Apakah kalian memiliki memori semacam ini, memiliki pengalaman semacam ini? Lalu kemudian ada 12 juta anak perempuan yang menikah di bawah umur. Anak-anak menikah di bawah umur itu artinya belum di usia yang sah. Usia remaja itu bukan waktunya untuk menikah. Gitu. Jadi ada 12 juta anak perempuan yang menikah di bawah umur, lalu kemudian dia menghadapi keguguran, masalah kegagalan pernikahan yang berujung pada perceraian usia dini. Gitu ya. Ini terjadi. Ini anak-anak remaja zaman sekarang itu menghadapinya. Lalu kemudian ada 160 juta remaja di bawah umur itu sudah bekerja. Anak-anak bekerja di usia dini itu bukan hal yang tepat. Kenapa? Karena tubuh itu secara fisik, secara mental belum siap menerimanya. Maka itu memiliki resiko yang sangat buruk bagi kesehatan fisik dan juga mental. Ngerti ya? Jadi belum cukup tua dia sudah mulai merasakan sakit di bagian persendian, tulang, dan lain sebagainya. Belum lagi dia harus menghadapi tekanan mental. Dia masih anak-anak kan, masih harusnya dilindungi, tapi dia harus bekerja. Begitu dia dimarah atau dituntut lebih oleh bosnya, dia kemudian
terganggu secara psikis, terganggu mentalnya. Lalu kita juga melihat bahwa ada jutaan remaja itu mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Nah, ini beberapa masalah remaja. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi. Berikutnya ada 15% anak remaja yang mulai kecanduan narkoba di usia kurang dari 14 tahun. Gitu ya. Kemudian 50% anak remaja itu kecanduan smartphone. Setiap hari tangannya pegang handphone pintar. Handphonenya pintar tapi anak-anaknya tidak jadi pintar. Gitu ya. Lalu kemudian ada 93 anak remaja laki-laki terpapar pornografi. Ada data juga yang ibu tidak masukkan, sekitar 60% anak remaja perempuan itu juga terpapar pornografi. Nah, anak-anak, ibu tidak akan menutup-nutupi hal ini. Ini memang betul-betul terjadi dan mungkin sebagian di antara kalian itu juga menghadapinya. Dan itu juga bukanlah hal yang baik. Statistik ini sedang menunjukkan permasalahan, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, karena ini adalah masalah, berarti ini membutuhkan pertolongan. Lalu kemudian kita melihat 40% anak remaja itu terlibat dalam aktivitas seksual. Anak-anak remaja itu punya dorongan, hasrat seksual yang seharusnya bisa dia kontrol, bisa dia kendalikan. Tetapi kalau pemahamannya tidak cukup, maka akibatnya adalah berbagai hal yang tidak diharapkan. Nah, makanya kita bisa lihat berikutnya ada 170.000 remaja di usia 10-19 tahun itu mengidap HIV/AIDS. Teman-teman, virus ini mematikan. Dia bukan mematikan diri penderita saja, tetapi mematikan orang-orang yang bersentuhan dengan mereka, dalam artian pernah kontak fisik dengan mereka. Lalu kemudian ada sangat banyak anak remaja yang juga meninggal sebelum menginjak usia dewasa. Kalian menghadapi krisis ini. Ya kan? Kalian menghadapi krisis ini, menghadapi masalah ini. Jadi kita sekarang melihat bahwa menjadi seorang remaja itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak permasalahan yang kalian sedang hadapi. Seringkali kalian berharap untuk ditolong, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu pernahkah kalian berpikir, kalau permasalahan saya begini banyak, mengapa harus ditambah dengan kesulitan bersekolah? Kenapa saya harus bersekolah? Kalau kalian perhatikan, tadi waktu di awal Ibu Mei itu berkata, Ibu Mei senang sekali kalian bisa sampai di tahapan sebagai siswa SMP. Kenapa Ibu Mei senang? Paling tidak Ibu Mei itu bisa melihat bahwa kalian tahu, kalian mengerti, kalian punya pemahaman bahwa belajar, memiliki pendidikan itu adalah hal yang penting bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Tapi pernah tidak kalian itu berpikir bahwa, aduh, sekolah ini adalah hal yang membosankan. Bosan sekali saya sekolah begini-begini saja. Tiap hari saya tidak suka bangun pagi, Ibu Mei. Saya tidak suka. Kenapa saya harus terus-menerus belajar? Apa yang saya harus lakukan di tengah-tengah sistem yang sangat membosankan ini? Bukankah lebih baik kalau saya langsung bekerja? Kalau saya kerja, saya dapat uang. Hitung-hitung saya bisa bantu orang tua saya. Adik-adik saya masih banyak. Bagaimana kalau saya bekerja, adik-adik saya nanti yang sekolah? Kalau saya punya uang, saya bisa belanja. Saya bisa pakai untuk jajan. Saya bisa pakai uang saya. Terus kalau saya main game, tidak ada yang melarang saya. Bagus kan kalau saya tidak sekolah? Menurut kalian sendiri yang masih sekolah, mengapa kalian sekolah? Apa sih tanggapan kalian tentang sekolah? Nah, anak-anak, Ibu Mei mau kasih lihat, ini ada beberapa hoax, ada beberapa berita bohong yang beredar seputar sekolah. Ini ya. Ada yang berpikir bahwa sekolah itu hanya tempat untuk sekedar transfer ilmu. Dari guru, kasih ke gurunya.
Jadi kalau Pak Dino menjelaskan tentang matematika, waktu dia mengajar, itu dia transfer ilmunya, kamu serap, kamu jadi tahu matematika. Terus kalau kamu tahu, mau diapakan? Mau diapakan? Udah jadi apa-apa kan? Maka itu adalah hoax. Kalau kamu berpikir bahwa sekolah itu hanya tempat untuk sekedar transfer ilmu, maka sikap yang mungkin muncul adalah datang ke sekolah, ikut sekolah online, duduk di depan gadget, duduk di depan guru berhadap-hadapan, bapak ibu gurunya buka mulut, kalian cuma bengong, lihat, mengerti tidak mengerti kalian iya saja. Kalau pikirannya kayak gini, maka waktu sekolah itu dimulai pasti tidak ada persiapan. Karena cuma pikir begitu saja. Begitu sekolahnya selesai, bel pulang sekolah atau pertemuan online-nya tutup, doa, sudah buyar ya. Dan kalau pemikirannya kayak gini, sekolah jadi tidak ada gunanya. Memangnya kalian masih ingat semua pelajaran sepanjang semester kemarin? Ada yang masih ingat gak? Pelajaran kelas 6 atau pelajaran kelas 7 kalian di semester kemarin, ada yang masih ingat gak? Seberapa banyak yang bisa kalian ingat? Ada yang kedua itu bilang gini, sekolah itu tempat untuk buang-buang waktu. Daripada pagi saya tidak bikin apa-apa sampai siang, mending saya sekolah. Bahkan ada yang berpikir bahwa sekolah itu tempat untuk buang-buang uang. Ngapain uangnya dipakai sekolah? Kalau saya pakai untuk bekerja, wah saya bisa dagang. Nah, siapa nih yang punya pikiran kayak begini? Sekolah itu buang-buang uang. Atau ada yang bilang begini, Bu Mei, sekolah itu tempat untuk cari teman. Jadi sekolah itu tempat untuk bersenang-senang. Di mana lagi saya dapat teman sebanyak waktu saya ada di sekolah? Sebenarnya cukup benar sih. Sekolah itu adalah salah satu tempat untuk kita cari teman. Betul. Tapi tentu kegunaan sekolah bukan hanya itu. Nah, ada juga yang kayak gini nih, hoax. Hoax yang keempat bilang seperti ini. Berpikir bahwa sekolah itu adalah tempat untuk menyiksa. Waduh. Jadi bicaranya tuh begini, aduh Bu Mei, saya tuh merasa tersiksa sekali kalau saya di sekolah, Bu. Kalau saya diajar sama ibu ini, atau kalau saya diajar sama bapak itu, aduh, menyebalkan sekali. Nah, kalau kayak gini, bapak ibu gurunya yang harus berubah. Nah, sebenarnya gini ya, Ibu Mei mau bilang begini. Apa yang dilakukan oleh bapak ibu guru itu semata-mata untuk mendidik, untuk mendisiplin, gitu ya. Setiap guru itu punya metodenya yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian berpikir bahwa sekolah itu adalah tempat penyiksaan, tentu bukan. Tentu bukan. Nah, kita sudah lihat hoax-nya, lalu kemudian kita lihat, bukan itu arti sekolah. Lalu untuk apa sebenarnya kita sekolah? Anak-anak sekolah itu adalah wadah, satu tempat untuk mengalami proses transformasi. Kalian menerima informasi, ya kan? Kalau guru-gurumu itu mengajarkanmu bahasa Inggris, matematika, mengajarkanmu pelajaran agama bahkan, itu semua dalam bentuk informasi. Masuk ke kepala, gitu. Kerja tugas, bingung-bingung, galau-galau sendiri, ujian, bisa ndak bisa kerjanya. Tapi itu adalah bentuk informasi. Nah, informasi ini sebenarnya apa gunanya? Anak-anak, informasi yang ada itu sebenarnya berguna untuk proses transformasi, yaitu perubahan. Ini ya, orang, jadi begini, kenapa gambarnya itu adalah ulat lalu kemudian berubah menjadi kupu-kupu? Orang yang belum mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan formal seperti sekolah, itu diibaratkan, diumpamakan seperti ulat. Gitu ya. Ulat itu
menggelikan. Ulat itu bagaimana kita mengatakannya? Orang tidak suka ulat, ya kan? Orang tidak suka ulat. Orang bahkan tidak bisa menemukan apa sih sebenarnya gunanya ulat itu. Tapi kemudian ulat ini mengalami yang namanya proses. Nah, kita waktu masuk sekolah itu menerima pengajaran, menerima didikan. Nah, proses ini adalah satu tahap lagi. Jadi diibaratkan seperti berada dalam kepompong. Jadi sudah jadi kepompong nih. Ulatnya itu berubah jadi kepompong. Sekarang dia mengalami lagi satu proses. Setelah dia melewati proses ini, proses yang cukup panjang ini, makanya jenjang pendidikan kita itu kan SD, SMP, SMA. Kalian nanti kalau sudah SMP, jangan berhenti sampai SMP, lanjut SMA. Kalau perlu, bukan lagi kalau perlu, Ibu Mei sangat mendorong kalian lanjut kuliah. Kenapa? Ini tuh adalah sebuah proses. Proses yang akan membuat kita itu siap untuk keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang indah itu indah. Orang memandangnya indah. Orang tahu bahwa dia itu memiliki kegunaan. Kupu-kupu itu berguna. Dia menghasilkan madu. Dia indah. Hidupnya itu sekalipun singkat, tapi berguna. Bukan cuma bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kalian menjadi kupu-kupu yang indah atau berakhir hanya dengan menjadi ulat yang menggelikan? Nah, anak-anak sekolah, pendidikan formal itu bukan hanya mengubah diri kita, tetapi juga membantu kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Coba pikir pertanyaan ini. Pernah tidak ya kalian berpikir hal ini? Mengapa sih saya ini ada di tengah-tengah dunia ini? Kenapa saya ada di dunia ini? Sebenarnya apa yang harus saya lakukan? Masa sih hidup ini membosankan begini? Pernah tidak berpikir seperti itu? Apa sebenarnya tujuan hidup kita ini? Kalau saya ada di dunia, sebenarnya saya harus ngapain? Atau gini, kita bisa berpikir seperti ini. Siapa atau apa yang menentukan tujuan hidup saya? Coba ya, kita lihat satu-satu ya. Kira-kira uang itu bisa tidak jadi tujuan hidup? Banyak orang yang jadikan uang tujuan hidup. Pokoknya saya mau kaya. Saya pengen sekali kaya. Wah, salah tuh kalau berpikir begitu. Uang tuh habis. Uang habis. Kalau uangnya habis, lalu hidupnya jadi sia-sia juga. Nggak jadi apa-apa juga hidupnya. Atau ada yang berpikir, oh gini Bu, orang tua saya itu punya rumah makan. Dia mau saya juga belajar masak. Supaya nanti saya bisa kerja itu juga, punya rumah makan juga. Jadi yang menentukan tujuan hidupnya itu adalah orang tua. Oh, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena gini, orang tua juga terbatas. Tidak selalu orang tua itu cukup bijaksana untuk menuntun kita, mengajar kita, memberitahu kita apa yang benar. Buktinya, Ibu Mei itu banyak sekali mendengar kayak gini. Kalau anaknya cantik, disuruh menikah cepat-cepat. Kalau anaknya cowok sehat, disuruh kerja cepat-cepat. Baik tidak? Kelihatannya baik. Tetapi seringkali itu bukanlah keputusan yang paling tepat. Jadi siapa yang menentukan tujuan hidup kita? Artis kah? Artis. Mungkin artis. Idola-idola K-pop. Idol. Waduh, kalau kalian punya tujuan hidup ditentukan oleh mereka, aduh sayang sekali. Mereka itu hanya sementara. Mereka itu terkenal, kalian begitu suka, begitu kagumi, itu hanya sementara. Dulu di zaman Ibu Mei masih SMP seperti kalian, ada grup band
Ada banyak grup band Korea yang terkenal. Dan yang paling terkenal itu Big Bang, Super Junior, Girls' Generation, T-ara. Pertanyaannya adalah, kalian kenal nggak? Kebanyakan kalian sudah tidak kenal. Kalian hari-hari ini kenal Blackpink, BTS, ya kan? Ada banyak sekali orang yang kagum sama mereka sampai-sampai rela mengorbankan banyak hal. Waktunya, uangnya, tenaganya, semua dia kasih buat idol kesayangannya. Wah, mereka ini seterkenal apapun tidak akan bertahan lama. Ya kan? Idol yang terkenal di zaman Ibu Mei, kalian sudah tidak kenal. Betapa cepat mereka itu berlalu. Jadi jangan menentukan tujuan hidupmu berdasarkan kehadiran mereka. Boleh sih ngefans, tapi jangan buang-buang waktumu yang berharga itu. Kalau dari pagi sampai kalian tutup mata, kalian cuma lihat idol, cuma lihat drakor, wow. Cuman main game juga karena kalian suka. Anak-anak, waktu yang hilang itu tidak akan pernah kembali. Lalu, siapa lagi nih yang kira-kira bisa membantu? Guru. Guru bisa tidak? Guru itu ada untuk menolong, mendidik, membimbing, tetapi bukan untuk menentukan tujuan hidupmu. Kalau begitu siapa lagi, Bu Mei? Siapa? Satu-satunya yang mampu menentukan tujuan hidupmu adalah Tuhan Allah. Karena dialah Sang Pencipta. Dialah Sang Pencipta. Dia menciptakan Ibu Mei, dia menciptakan anak-anak, menciptakan kalian, menciptakan kita semua. Hanya pencipta kita yang bisa menentukan tujuan hidup ciptaannya. Di keluarga, di sekolah, itulah sebenarnya momen-momen waktu-waktu di mana kita itu sedang berjalan, kita sedang belajar berjalan untuk menentukan, untuk menemukan tujuan hidup kita. Gini ya, anak-anak, setiap manusia itu punya yang namanya karakter. Kalau kalian perhatikan, hari ini tuh kita belajar pendidikan karakter dan kehidupan spiritual anak SMP. Gitu. Karakter. Apa sih karakter? Ada orang yang berpikir begini, kalau saya ini karakternya pemarah, jadi ceritanya karakter antagonis, itu sebenarnya bawaan lahir. Emang dari dulu saya kayak begini. Saya tuh, tak sabaran, jadi saya gampang marah. Tetot. Karakter itu tidak sesederhana bawaan lahir. Dosa iya bawaan lahir. Dari kamu lahir juga kamu berdosa. Lalu menghasilkan karakter buruk. Jadi gini, karakter itu bukan bawaan lahir, melainkan bentukan dalam hidup. Hal-hal yang kita pelajari. Jadi kalau kita mempelajari hal yang buruk, maka itu tuh akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus, kita pelajari sampai akhirnya dia jadi karakter. Karakter dan akhirnya jadi identitas. Gitu. Jadi kita mempelajari hal-hal yang buruk, maka itu akan menghasilkan karakter yang buruk juga. Contoh, kalau kita punya papa yang pemabuk, ya, setiap kali dia pulang mabuk, dia marah. Dia lempar barang, dia marahi orang satu rumah. Waktu anaknya lihat, apa yang dia pelajari? Dia akan pelajari bahwa, maka terbentuklah si anak yang kalau dia tidak suka sesuatu, dia akan marah, lalu dia akan berteriak, kemudian dia akan berkata kasar, lalu kemudian dia akan lempar barang. Bagus tidak? Tidak. Itu karakter yang buruk. Sebaliknya, kalau dia belajar yang baik,
maka dia sedang membangun karakternya menjadi baik. Contoh, dia lihat nih, mamanya setiap kali bangun. Jadi baru jam 5 pagi, ayam pun belum berkokok, mamanya sudah bangun. Waktu mamanya bangun, dia lihat, wah, mama itu kalau baru bangun, mama berdoa dulu. Setelah mama berdoa, baca Alkitab, oh mama ke dapur. Karena dia tahu papa mau pergi kerja, aku mau ke sekolah, mama masak. Dia melihat mamanya itu punya karakter yang baik. Karakter yang rajin, yang dekat kepada Tuhan, penuh dengan kasih. Maka pelan-pelan dia belajar juga. Belajar juga untuk punya karakter yang baik seperti mamanya. Nah, sayangnya adalah ini bukan jaminan. Hanya karena kita melihat yang baik, belum tentu kita jadi baik. Ibu Mei mau bilang bahwa karakter yang sejati, karakter baik yang sejati, yang betul-betul, itu hanya muncul dari hidup spiritualitas, hidup kerohanian yang baik. Gitu ya. Jadi spiritual, rohani, itu hanya kita dapatkan waktu kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa? Tadi Bu Mei bilang, pencipta itu menentukan tujuan hidup kita. Ya kan? Tuhan itu menciptakan kita. Maka kita harus kembali kepada Dia yang menciptakan kita. Siapa Dia? Kita mengenalnya di dalam Tuhan Yesus. Apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus itu lakukan untuk kita? Kenapa Dia terkenal sekali? Kenapa aku harus berdoa kepada Dia? Kenapa aku harus menggantungkan hidupku sepenuhnya kepada Dia? Kenapa? Jawabannya adalah karena Dia menyelamatkan kita. Tuhan itu menyelamatkan kita. Dia mengubah kita. Dan itu adalah perubahan yang sejati. Nah, waktu Tuhan mengubah kita, menyelamatkan kita, maka Dia mengubah identitas kita. Dari pendosa, tadi Ibu Mei bilang kan, lahir pun sudah berdosa. Dari pendosa kemudian menjadi seorang yang bebas dari dosa. Free. Tidak ada lagi dosanya. Dosanya sudah tidak mengikat dia lagi. Bahkan bukan cuma itu. Tuhan tuh kasih identitas yang baru. Dia bilang, Dia panggil kita sebagai anak-anaknya. Anak-anak Allah. Nah, kalau Allah adalah Bapa dan kita adalah anaknya, maka seharusnya kita hidup mirip seperti Bapa kita kan? Makin hari makin mirip, makin serupa. Bahkan menjadi seperti Dia. Nah, maka di dalam hidup kita ini, mulai sejak dini, kalian kan ada di masa remaja. Maka inilah masa kalian yang paling dini, yang paling sekarang itu, ya sekarang, masa remaja. Maka di saat-saat inilah seharusnya kita butuh berjumpa dengan Allah. Apa yang Ibu Mei mau katakan itu bukan hanya sekedar tentang agama. Jangan pikir Ibu Mei hanya menyinggung sesuatu tentang agama. Bukan. Yang Ibu Mei mau tekankan adalah tentang pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak coba lihat dirimu sendiri hari ini ya. Sampai sekarang, coba hitung kalau kamu usia 11, 12, 13, 14, berapa banyak dosa yang kamu sudah bikin? Banyak sekali, baik sekali. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihimu, bukan? Tuhan Yesus sayang padamu, Dia bawa kamu ke tengah-tengah sekolah kasih Yobel, memperkenalkanmu tentang dirinya. Kamu belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Sesuatu yang mungkin kamu tidak pernah pelajari, tidak pernah dengar waktu kamu ada di rumah. Dan Tuhan menerima kita apa adanya. Orang-orang yang berdosa ini. Tetapi Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Tuhan tidak biarkan kita hidup terus-menerus di dalam dosa kita. Maka firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 itu bunyinya begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu.
itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anak-anak, Tuhan selamatkan kita. Apa yang kita warisi dari nenek moyang kita semua berdosa. Dan itulah kita, orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Bukan pakai uang, bukan pakai emas, bukan pakai harta, bukan pakai jabatan, tapi pakai darah. Dirinya sendiri dia korbankan supaya kita selamat. Maka sampai sejauh ini, apa sih yang perlu kita kejar sebagai anak-anak remaja? Tangan Tuhan itu sudah terbuka. Maka sekarang itu adalah giliran kita untuk menyambut tangan Tuhan. Kita mau belajar sama-sama untuk berjalan bersama-sama dengan Dia hari lepas hari. Kita mau punya kehidupan spiritual yang baik, yang sejati, yang benar. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Cara untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu dimulai dengan relasi. Relasi kita itu dibangun dengan berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa itu lagi ngobrol sebenarnya. Lagi berbicara kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan yang kita panggil Bapa dan kita adalah anaknya. Sedekat itulah relasi kita bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian kita ngapain? Kita baca Alkitab. Apa sih tujuannya baca Alkitab? Kenapa kita harus baca Alkitab? Ini buku tuh tebal sekali. Kenapa kita harus baca? Doa itu kan bercakap-cakap. Kita sedang berbicara kepada Allah. Tapi baca Alkitab itu kesempatan kita untuk mendengar Tuhan itu berbicara kepada kita. Maka nikmatilah waktu-waktu pribadimu bersama-sama dengan Tuhan yang menciptakanmu. Selalu ingat bahwa di dalam Tuhan kita itu punya relasi yang dekat sekali. Dan Tuhan bilang apa? Hanya di dalam Tuhanlah kamu akan mengalami bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kata firman Tuhan. Dan yang kedua adalah bertumbuhlah dalam komunitas yang mau juga sama-sama belajar mengasihi Tuhan. Izinkan orang lain itu masuk ke dalam hidupmu lalu kemudian membantumu untuk semakin merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Belajarlah bersama-sama dan saling menolonglah satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga itu adalah miliki sikap hati yang teachable. Teachable itu artinya mau diajar. Ya. Coba lihat baik-baik hatimu itu mau diajar atau tidak. Kalau selama ini kamu bergaul dengan orang-orang yang merokok, maka percayalah sebentar lagi kamu pasti juga akan merokok. Lalu kemudian kamu akan bertemu dengan orang-orang di dalam komunitas yang berkata kepadamu, ayo, yuk kita berhenti merokok, yuk. Dengarkanlah itu. Sudah banyak peringatan tentang buruknya merokok. Kenapa kamu terus-terus mau merokok? Kenapa mau menghancurkan hidupmu yang cuma satu kali ini? Maka terimalah didikan, wahai orang muda. Terimalah hal-hal yang membuatmu baik dan kemudian hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan Allah penciptamu inginkan. Bukan berdasarkan kehendak pribadimu yang seringkali justru menjerumuskanmu ke hal-hal yang buruk. Anak-anak, maukah kalian berubah? Maukah kalian punya kondisi yang berubah? Maukah kalian menemukan tujuan hidupmu? Anak-anak, kalau kalian hari ini belasan tahun, maka anggaplah kita hidup sepanjang 60 tahun. Berarti masih ada sekitar 40 tahun lebih kita hidup. Maukah kamu menjalaninya dengan, apa sih sebenarnya saya ini, kenapa saya harus ada di dunia ini? Atau maukah kamu menemukan apa arti tujuan hidupmu dengan cara mengenal penciptamu? Bagi kalian yang mau dan Ibu Mei berharap Kudus bekerja mengubahkan hatimu dan kamu bilang kamu mau, maka Ibu Mei punya satu bekal yang Ibu Mei harap kalian akan ingat sepanjang umur hidup. Dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 1. Bunyinya begini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah
keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Anak-anak remaja, anak-anak SMP. Nikmatilah waktu-waktumu sebagai anak-anak muda yang sehat, yang kuat, yang energik, yang penuh dengan semangat. It's okay untuk menikmatinya. It's okay. Akan tetapi kalian tidak boleh melupakan bahwa masa muda itu singkat. Amat singkat. Sebentar saja, lalu akhirnya ia akan berlalu. Maka yang paling penting sedari dini, dimulai dari sekarang, adalah hidup dekat bersama-sama dengan penciptamu. Pencipta yang akan menunjukkan apa sebenarnya tujuan hidupmu. Jangan ikuti kehendak diri sendiri. Tuhan Yesus kiranya selalu menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh melanjutkan pendidikan kami, memasuki jenjang sekolah menengah pertama, baik kami yang baru masuk maupun yang sudah 1 tahun menjalaninya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya kami bisa melihat bahwa ini adalah proses transformasi. Tuhan tidak mau kami hanya menjadi ulat yang menggelikan. Tuhan mau kami menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang berguna. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak remaja yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki karakter yang baik, karakter Kristus. Anak-anak remaja yang memiliki kehidupan spiritual yang baik, yang sehat. Kami mau belajar untuk dekat kepada Tuhan. Kami mau belajar punya relasi bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan masa muda kami yang singkat ini. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami punya masa depan. Di dalam Tuhan kami selalu punya pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak remaja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian.